Keduanya utamakan adab daripada ilmu. Akhirnya jamaah disuruh mangap agar dapat keberkahan guru. Ini dia 3 ajaran agama Hindu yang dibudayakan Muslim Konoha. Sekarang ada orang ngaku cucu Nabi. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ada saja warga Konoha ini, seorang wanita terlihat naik bus sambil mengenakan kerudung, namun aurat di bagian perutnya terlihat. What's your name? Annie from Germany. And yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. Kenapa saya orang Bosnia rasa Malaysia lebih best dari Europe? According to me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country in the world. Dari seluruh dunia ini, geng, ya, yang mengagumi Islam Malaysia, geng. Kenapa tidak mengagumi juga Islam di Indonesia? Kan katanya Islam terbesar mayoritasnya ada di Indonesia. Kenapa tidak dengan Indonesia, geng? Apa penyebabnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng, ya. Ini khususnya buat warga Konoha yang gampang banget dibodoh-bodohin oleh katanya ini, geng, katanya cucu Nabi dan keturunannya Nabi ataupun yang mengaku Habib, geng. Ini patut kalian pelajari juga ya, geng. Jangan gampang dibodoh-bodohi kayak gitu. Meskipun kebanyakan warga Indonesia ini SDM-nya rendah dan IQ di bawah rata-rata, namun kita harus belajar juga, geng. Kayak jangan gampang dibodoh-bodohi dan jangan gampang percaya, geng. Karena banyak banget ya, geng, ya, di negara kita itu yang berjualan agama. Selidik dulu, ini benar gak syariat Islam? Ini bener gak musyrik? Ini bener gak pelik-pelik, gak aneh-aneh tentang Islam kayak gitu, geng, ya. Jadi malu, geng, kepada negara Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita caci kepada negara Malaysia. Itu, geng, Dr. Zakir Niar itu mengatakan bahwasannya negara Islam terbaik itu ada di Malaysia, geng. Padahal, geng, mayoritas Islam terbanyak itu berada di Indonesia. Kenapa dia sebut Malaysia yang terbaik? Malaysia, pokoknya negara Malaysia terbaik Islamnya, geng. Kenapa, geng? Dari segi apanya? Ya, karena di Malaysia, geng, tidak seramai, tidak sepelik-pelik yang berada di negara kita, geng, kayak gitu. Jadi ini patut kita kita ingatkan sesama umat Islam kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, ya, kalian tentunya sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Keduanya utamakan adab daripada ilmu. Akhirnya jamaah disuruh mangap agar dapat keberkahan guru. Utamakan adab daripada ilmu. Tagline inilah yang selalu diangkat oleh salah satu sekte Islam tertentu atau salah satu ormas Islam yang ada di Konoha dengan mengatasnamakan ngalap keberkahan atau memuliakan tokoh golongan. Para jamaah tanpa sadar menjadi korban feodalisme. Padahal cara mengambil keberkahan dari seorang yang berilmu adalah dengan duduk di majelisnya, mengambil ilmu sesuai Al-Quran dan hadis dan mengamalkan ajarannya. Namun, bagaimana mau mengambil ilmu dari orang yang katanya berilmu, sedangkan yang ngaku berilmu saja tak memiliki ilmu cara menggunakan adab yang baik? Kira-kira golongan yang kasih makanan seperti di Ragunan ini dari sekte dan ormas mana? Makin kacau kan? Inilah efek fatwa ngawur dari Sang Idrus Ramli. Dalam sosmednya, ia dengan mudahnya berkata bahwa tidak mengapa laki-laki itu berjoget sambil bersolawat. Padahal disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah atau rendah dan safah atau kebodohan. Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, juga termasuk perbuatan lahwun yaitu kesia-siaan. Al-Abib
Nabi mengatakan, para ulama memaknai hadits jogetnya orang Habasyah dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekadar gerakan seperti ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka. Coba itu Bang Idrus kalau mau berfatwa. Kasih juga pendapatnya para salaf. Jangan seenaknya cari pembenaran untuk membenarkan golongan dari ormasnya yang Ini dia 3 ajaran agama Hindu yang dibudayakan Muslim Konoha. 1. Upacara mitoni, serangkaian upacara kehamilan yang populer di Hindu-India. Namun, oleh masyarakat Muslim Pulau Konoha diadopsi dengan ditambah solawatan dan yasinan. 2. Ritual pijak bumi, ritual ketika bayi akan menyentuh tanah. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu, benda pertama yang diambil oleh bayi menjadi semacam prediksi mengenai masa depannya kelak. Inilah khurafat. 3. Tradisi kenduri. Konon kenduri awalnya merupakan tradisi Hindu yang dikenal dengan istilah genduri dan berfungsi sebagai ritual tolak balak. Namun, setelah Islam menyebar di tanah Konoha, ritual ini banyak diubah dan diganti dengan ditambah yasinan, manakiban dan ratiban biar ada kesan. Apa ini, geng? Apa yang mereka percaya ini, geng? Ada sekali ini, geng, ya. Biasanya, geng, akan memasukkan uang kotak amal, bukan kotak amal, namun ke apa namanya? Kan yang membawa surbannya ini, geng, kan? Apa ini, geng? Aduh, ini sudah, udah lain daripada yang lain, ya. Sekarang ada orang aku cucu Nabi membuat moto revolusi akhlak. Revolusi akhlak apa? Ngakon ngasah arit celubret kok revolusi Malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Astagfirullahaladzim. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Kejahatan berkedok Islam yang terjadi di Indonesia. Kasus makam palsu yang mengatasnamakan Habib menjadi perhatian serius di Indonesia. Pada tahun 2018, Habib Soleh membangun 13 makam palsu di Desa Kumitir, Mojokerto. Makam-makam ini dibuat berdasarkan klaim dari mimpi Habib Soleh dan petunjuk dari kiai, yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara jelas, sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat setempat. Makam palsu tersebut sempat dijadikan tempat ziarah dan ritual oleh pengikut Habib Soleh, bahkan ada dugaan pengumpulan dana iuran yang tidak transparan dari makam palsu tersebut. Setelah musyawarah dan desakan dari para warga setempat, di awal tahun 2025, makam-makam palsu itu akhirnya dibongkar dan lokasi dikembalikan seperti semula. Mirisnya, Habib Soleh tidak dijerat sanksi atau hukuman pidana apapun, meskipun sudah mempermainkan kepercayaan umat Islam dan mengolok-olok agamanya sendiri. Ada saja warga Konoha ini, seorang wanita terlihat naik bus sambil mengenakan kerudung, namun aurat di bagian perutnya terlihat. Situasi ini menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan prinsip berpakaian yang dianjurkan dalam Islam. Pelik, geng? Ya pastinya pelik, geng, kayak gitu. Dan yang lebih peliknya lagi, geng, orang-orang yang percaya tentang hal itu kayak gitu, geng, ya, yang cuma mengaku-ngaku cucunya Nabi dan lain sebagainya, itu gampang percaya, geng, kayak gitu, geng, ya. Gampang percaya karena orang yang mau seperti itu hanya menginginkan fulus, uang, money, kayak gitu, ya, geng, ya. Jadi kita harus pijak, harus pintar lah sedikit demi sedikit tentang agama Islam ini. Ini bukan mendapat pahala, malah mendapatkan kesirikan, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, geng, kayak gitu, geng, ya. Masa kita kalah dengan negara Malaysia kayak gitu, ya, geng, ya. Negara Malaysia yang selalu kita caci, Malaysia best, negara Malaysia kayak gini dan sebagainya, tukang klaim dan lain sebagainya. Masa kita kalah jauh dengan adab-adab orang Malaysia, geng, kayak gitu, ya, geng, ya. Seperti
yang digemparkan oleh koran yang ditirafkan oleh dunia, geng, ya, oleh Islam dunia gitu. Akhirnya Malaysia ditiraf dunia terserai sebagai negara Islam paling perform, paling baik, paling best, geng, kayak gitu, geng, ya. Masa kita kalah, katanya mayoritas Islam paling banyak itu berada di Indonesia. Kok seperti ini mayoritasnya, geng? Aduh, astagfirullahaladzim. Macam mana kita dapat status terbaik ni? Sebab pujian antarabangsa. Tak payah pergi jauh lah. Kalau kita pergi Mekah, Masya Allah, Malaysia. Kita berasa bangga lah, kan? Kita ada institusi keislaman yang agak utuh. Contohnya institusi halal, kewangan Islam. Pertama, saya ambil contoh institusi halal. Kita punya modul halal ni diguna pakai, boleh dikatakan, banyak negara-negara bukan Islam. Contoh Jepun, China, Korea menggunakan sistem halal kita sebab sistem halal kita antara yang terbaik di dunia. Dan jangan terkejut, sebut halal Malaysia ni ataupun halal JAKIM terutamanya antara sijil halal yang paling power dekat dunia, yang sangat dipercayai halalan tayyibannya itu. Seorang content creator dari luar negara mengakui kagum dengan kelebihan yang ada pada Malaysia. Wanita tersebut menganggap Malaysia merupakan sebuah negara terbaik bagi sesiapa yang mahu mempelajari tentang Islam. Dia berkongsi beberapa aktiviti Islamik melibatkan beberapa penceramah agama dari luar negara yang pernah berlangsung di negara ini. Oh, ini yang baru ya, Kak. Masya Allah, cantik memang, Kak. Cantik, Kak. Memang cantik. Ini menantangnya ya, Kak, ya. What's your name? Annie from Germany. And yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. My name is Paul. I feel a sense of community here. Greetings to the world. Assalamu alaikum. I think tempatnya bulan puasa ya, geng. Memang kalau bulan puasa ini, geng, banyak turis-turis ataupun dari pelancong-pelancong dari greeting to negara all. itu, geng, ke Malaysia, This is geng. a special occasion for Iftar at Masjid Putra in Putrajaya, Malaysia. And this special occasion is inviting our non-Muslim guests or friends to at least share or experience Iftar, which is breaking of our fast at the end of the day, and also to be exposed of what happens exactly. This is an honor to welcome you both, Hustan and Jamaima. Welcome. And Ramadan Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan is the month of Taqwa. Kenapa saya orang Bosnia rasa Malaysia lebih best dari Europe? Tahu kenapa Malaysia adalah tempat terbaik untuk saya dan kepada ramai orang luar juga. Sini semua buka 24 jam. Lapar, jangan risau. Mama ada, nak pergi pasar raya, nak pergi Dobi, semua buka 24 jam. Cuba awak pergi dekat Europe. Lagilah pada musim salji, semua kedai akan tutup awal. Pada hari Ahad, semua kedai akan tutup. Cuaca, sepanjang tahun cuaca tropika. Tak perlu risau nak pergi baju tebal, nak pergi beli boots, nak pergi tukar tayak kereta. Sepanjang tahun boleh je pakai slipper. Ke cuti, saya rasa tak ada negara dalam dunia cuti banyak macam dekat Malaysia. Sebab tu dekat sini. Yang keempat, di shopping mall, di stesen minyak, di taman rekreasi, hampir semua tempat mesti akan ada surau. So tak perlu risau kita nak solat dekat mana. Dan lagi satu, orang Malaysia ni memang peramah. Diorang suka senyum dan tolong orang. Agaknya, apa lagi kelebihan Malaysia yang saya terlepas pandang? Cuba share dengan saya. According to me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country in the world. There are countries, most of the Muslim countries don't allow, I agree. But Malaysia is the best. It is the country which, mashallah, promotes the Muslim to do dawah. Malaysia is the country where if you want to have food, the halal certification of Malaysia is more strict even than Saudi Arabia. How can you say that, brother? In Malaysia, the mosques are controlled by the government. How can you say that? I think you may be having a misconception. Masya Allah sekali ya, geng, ya. Berbanggalah kepada rakyat Malaysia. Kurang nikmat apa lagi, geng, bagi rakyat Malaysia, geng. Seorang Dr. Zakir Niar itu mengucapkan Malaysia is the best negara Muslim terbaik, geng. Masya Allah ya, geng, ya.
Banyak orang-orang Eropa, orang dari mancanegara, orang dunia, geng, orang dari seluruh dunia ini, geng, ya, yang mengagumi Islam Malaysia, geng. Kenapa tidak mengagumi juga Islam di Indonesia? Kan katanya Islam terbesar mayoritasnya ada di Indonesia. Kenapa tidak dengan Indonesia, geng? Apa penyebabnya? Ya, faktornya banyak, geng. Karena di Islam di Indonesia ini banyak dikait-kaitkan dengan mitos, dengan tradisi, dengan benda-benda yang tak masuk akal, yang yang bukan ajaran Islam, yang seperti itu, geng, kayak gitu. Jadi kita kalau menegur, kalau kita nasihati, itu kan kamu tidak memiliki tidak memiliki sejarah, tidak memiliki seperti ini dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi kami, tradisi-tradisi, geng. Islam jangan digabungkan menjadi satu, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa ikinya biasa bilang begitu? Ya, nanti kalau digabungkan menjadi satu, takutnya ada kesirikan, takutnya terjadi kesalahan dalam ajaran-ajaran yang sepatutnya tidak dilakukan di agama Islam, geng, kayak gitu, geng, ya. Jadi kita sesama Islam, kita sesama Muslim, kayak gitu, geng, ya, saling menegur dan saling kita menasihati satu sama lain, geng, kayak gitu. Ya, meskipun ini sindiran-sindiran kecil, kayak gitu ya, geng, ya. Jadi geng, ya, buat warga-warga Indonesia yang ya mungkin yang gampang-gampang dibodoh-bodohin dan lain sebagainya, lah lebih cerdas lah ke belakangan ini, jangan mudah terpercaya dan jangan mudah teremeng-emengi, ya, geng, ya. Jadi jangan terlalu gampang lah kepada orang yang mengaku Gus, yang mengaku pokoknya yang bisa berbicara dengan semut dan lain sebagainya, itu jangan, ya, geng, ya. Marilah kita menjaga syariat Islam yang sebenarnya, kayak gitu ya, geng, ya. Ya, meskipun ikinya gak sepandai sepinter kalian lah yang gampang-gampang juga digodoh-godohi. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.